Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sudah siap mendengar cerita hari ini? Wah, hebat. Nah, kalau kalian sudah siap mendengar cerita hari ini, kakak mau mengajak kalian mendengar cerita. Tapi cerita kali ini berbeda. Siapa di sini yang mau kakak ajak mendengar cerita sambil bermain tantangan bersama kakak? Wah, semuanya pada mau bermain. Oke, kalau udah siap semuanya, nanti kakak akan berikan beberapa tantangan kepada kalian. Dan ada hadiah menarik loh. Oke. Nah, tantangan yang pertama, siapa yang mau maju ke depan? Ayo. Ayo, Andi, boleh maju ke depan. Nah, tantangan yang pertama untuk Andi. Coba kamu tulis satu kalimat di papan tulis menggunakan spidol ini. Kakak akan bacakan kalimatnya ya. Sekarang pakai tangan kanan terlebih dahulu. Coba. Aku mau mendengar cerita. Nah, tulisan Andi bagus ya adik-adik. Tapi sekarang kakak mau minta Andi untuk ganti nih tangannya. Tangan kiri nih? Iya, pakai tangan kiri. Coba sekarang dengan kalimat yang sama, di bawahnya aja nggak apa-apa. Aku mau, oke nggak apa-apa, dicoba mendengar. Ayo perhatikan ya adik-adik semuanya. Cerita. Oke, good. Karena Andi sudah melakukan tantangan dari kakak, seperti yang kakak bilang tadi, kakak ada hadiah. Waduh, asik. Ini untuk Andi, permen mil kita. Terima kasih kak. Ya, tepuk tangan dulu untuk Andi. Oke, masih ada tantangan-tantangan berikutnya. Tantangan apa lagi ya kak? Oke, sekarang tantangan yang kedua sekarang. Tantangan yang kedua, siapa yang mau maju ke depan? Ya. Oke, Ica boleh. Ada lagi? Saya. Ada lagi? Oke, Andi lagi. Ya, boleh. Silakan di sini di sebelah kiri kakak. Oke, tantangan yang kedua tidak menulis lagi ya. Tantangan kedua ini. Apa tuh kak? Tada! Kalian pernah main flip bottle? Nah, flip bottle itu adalah botol yang dilemparkan yang berisi air, seperempat air ini, nanti dia akan berdiri. Nah, mau kakak contohkan atau kalian langsung? Nah, sekarang kakak tantang kalian ya. Langsung saja. Tapi, seperti yang tadi, tantangan yang pertama, coba pakai tangan kanan dulu. Angkat tangan kanannya. Oke, sekarang pakai tangan kanan dulu ya Andi dan Ica. Oke, silakan. Coba. Oke, lagi. Pelan-pelan. Go! Andi, kamu berapa kali tadi sampai bisa? 2 kali. 2 kali. Ica, ayo coba lagi. Oke. Ica sudah berusaha. Bagus, tidak apa-apa. Tadi Andi sampai 2 kali. Mengulanginya udah bisa, keren Andi. Tapi tantangan yang kedua, coba sekarang pakai tangan kiri Andi dan Ica. Oh ini sih mudah ya. Wah, coba dulu. Waduh. Wah, ternyata kamu. Yeay! Tuh kan, Andi lama kelamaan. Berapa kali tadi bisa? 3. Tapi tadi kan coba dulu pakai tangan kanan kan cara triknya gitu. Jadi latihan dulu cara. Latihan dulu pakai tangan kanan, terus coba pakai tangan kiri malah bisa ya. Andi tangan kanan dan tangan kiri juga bisa. Tapi apakah sekali aja udah bisa? Nggak bisa ya. Berkali-kali ya, berulang-ulang ya. Wah, kalian hebat semuanya udah berani mencoba dan berhasil juga tadi. Yang Ica juga hebat juga, dia pakai tangan kiri ya. Kamu dapat permen mil kita. Kamu mau rasa apa Andi? Bebas. Coklat ya. Terima kasih kak. Ya, tepuk tangan untuk Andi dan Ica.
Nah, adik-adik seru kan tantangan-tantangannya? Masih ada tantangan lagi, kira-kira apa lagi ya tantangannya? Masih banyak permen loh, ada yang mau? Oke, tantangan yang berikutnya, kita sekarang singkirkan dulu botolnya. Tantangan yang ketiga, siapa yang berani maju? Ayo, ayo. Ayo mau dapat permen milik kita ya? Oh ya, kamu sekarang. Ica. Oke. Silakan di sini. Nah, adik-adik perhatikan juga ya, tantangan yang ketiga ini sekarang kita tidak pakai alat, tapi menggunakan otak kita dan juga tubuh kita. Nah, ini namanya senam otak. Biasanya kan kita senam pakai badan kita ya, kaki, tangan, dan segala macam. Ini menggunakan otak. Nah, ada beberapa gerakan dalam senam otak ini. Tapi yang mau kakak contohkan salah satunya seperti ini. Coba bikin, tangan kirinya digenggam, tangan kanannya dibuka. Nah, sekarang tantangannya adalah ketika tangan yang dibuka ini, maka dia akan bergerak dan tangan kiri ini akan diam. Nanti kita tukar. Kalau tangan kanannya yang digenggam, tangan kirinya yang akan bergerak. Contohnya seperti ini, kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita harus, nih otak kita harus konsentrasi adik-adik untuk menggerakkan yang mana dan mendiamkan yang mana. Coba Ica. Ya. 1, 2. Ini bergerak, Kak? Nggak boleh, salah satunya harus diam. Yang digenggam harus diam. 1, 2, 3, 4, 5. Tukar. 2, Itu masih goyang. Oke, coba lagi, coba lagi. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oh, bisa, Kak? Bisa. 1, 2, 3. Yeay, bagus. Kira-kira ada gerakan lain nggak dari kamu? Ada. Coba. Kalau yang gerakan tangan. Ini. Coba ya, teman-teman yang lain juga pikirin ya. Nah, coba. Gini. Tapi nggak bisa cepat-cepat, Kak. Oke, pelan-pelan aja dulu, dicoba. Ini. Oh, bisa, Kak. Oh, lama-lama lancar ya. Wah, Ica hebat. Jadi sinkron antara otak dan juga gerakan tangan. Nah, Ica dapat hadiah lagi nih dari kakak. Makasih, Kak. Sama-sama. Tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, adik-adik, tantangan kita cukup sampai di sini ya. Ada 3 tantangan tadi. Nah, adik, coba kalian, apa maksud kakak tadi menyuruh atau menantang kalian untuk melakukan tantangan-tantangan yang tadi? Yang pertama apa? Menulis pakai papan tulis. Ke depan, pakai tangan kiri dan tangan kanan. Coba kalian lihat nih. Yang pertama tadi siapa? Andi. Andi tadi tulis. Ini tadi menggunakan tangan apa ya Andinya? Bagus enggak tulisannya? Bagus ya, rapi ya. Coba sekarang kita bandingkan dengan tangan kirinya Andi. Coba huruf apa yang menurut kalian kurang rapi nih? Aduh, huruf E-nya kok kayak gini ya? Oh iya, artinya ada perbedaan ya. Kalau kalian disuruh milih, lebih pilih mana? Yang rapi yang atas atau yang lebih rapi yang di bawah? Di atas. Oke, tapi menurut kalian adik-adik, kalau misalnya Andi biasakan menulis pakai tangan kiri, kira-kira dia bisa tidak ya menulis rapi seperti tangan kanan? Bisa. Siapa yang bilang bisa? Kalau sering pakai tangan kiri tentu bisa. Benar Ica. Nah, seperti yang tadi tuh, bermain flip bottle dan juga senam otak. Ica tadi pertama kali nggak bisa tuh main flip bottle-nya ya. Pertama tadi dilemparkannya nggak bisa. Dilatih terus, dilempar terus. Akhirnya pakai tangan kiri malahan bisa. Nah, itu kenapa adik-adik? Itu namanya ada ketekunan. Apa namanya? Ketekunan adalah segala sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sampai bisa. Nah, adik-adik, tentu saja dalam hal melakukan ketekunan, kita tidak hanya tekun bermain game tadi, ya. Kalau bermain game,
seperti flip battle, kemudian senam otak tadi, kita lakukan berulang-ulang. Kita sebagai anak-anak atau sebagai siswa, misalnya kita itu pengen bisa belajar bahasa Inggris, apa yang kita harus lakukan? Belajar. Tapi belajar nggak cukup hanya satu kali adik-adik. Apa kakak bilang tadi? Tekun. Tekun itu dilakukan berulang-ulang. Artinya ketika kita misalnya gagal tadi, misalnya main flip bottle, kita ulangi lagi sampai bisa. Nah, itu yang dinamakan tekun. Begitu juga dalam hal belajar. Kita pengen belajar matematika. Hari ini tidak bisa. Besok tidak mau mencoba lagi. Itu namanya tidak tekun. Tetapi ketika kita hari ini tidak bisa, kita coba lagi besok, gagal lagi, coba lagi sampai bisa. Kakak yakin kita pasti akan bisa. Kalian semua pasti bisa. Allah bisa karena biasa. Coba katakan sama-sama. Allah bisa karena biasa. Semakin kita membiasakan segala sesuatu, maka semakin sering semakin bisa kita untuk melakukannya. Nah, adik-adik, tidak cukup hanya itu ya adik-adik, kita juga tentunya perlu pimpinan Tuhan. Maksudnya pimpinan Tuhan seperti apa, Kak? Kita juga harus minta pimpinan Tuhan melalui berdoa. Kak, gimana ya Kak? Aku tak pandai berdoa, aku kadang malu, aku kadang nggak tahu mau ngomong apa sama Tuhan. Nah, adik-adik, seperti permainan tadi, kembali lagi, kalau kita sering melakukannya, sering kita coba untuk berdoa, sering ngomong sama Tuhan, tidak kita malu-malu, tetapi kita mau ulangi lagi. Misalnya hari ini berdoanya masih berapa kata, besoknya kurang lancar, tapi besoknya lagi semakin lancar. Nah, itu yang dinamakan ketekunan. Kita juga harus bertekun di dalam doa, adik-adik. Kenapa? Karena ketika kita tidak mencoba, kita tidak akan bisa berdoa sama sekali. Tetapi adik-adik, percayalah, semakin kita melakukannya, semakin sering kita lakukan. Contohnya di hari ceria ya, kakaknya suruh maju ke depan untuk berdoa, ya kan? Kita coba aja dulu, yang penting berani dulu, berani maju, berani untuk mencoba. Kalau salah nanti kakaknya akan benerin seperti itu. Besoknya kita ulangi lagi. Begitupun kalian di rumah ya, lakukan terus menerus sampai kalian itu terbiasa berdoa. Sampai nanti kalian, siapa yang udah bisa berdoa? Kakak tanya seperti itu. Saya Kak. Nah, kalian pasti akan jawab seperti itu. Sama seperti games tadi. Dalam hal belajar, berdoa, semakin sering kita lakukan, maka hasilnya akan bisa. Nah, adik-adik, kalau gagal kira-kira kita apakah berhenti sampai di situ? Nggak boleh adik-adik. Tidak cukup hanya satu kali saja. Misal kakak nih satu kali, tidak bisa. Kalau cuman nyerah, sampai selamanya kita tidak bisa. Kalau kita tidak akan coba lagi. Oleh karena itu jangan takut gagal ya adik-adik. Kalau gagal kita harus coba lagi. Itu yang namanya bertekun. Mau semuanya bertekun di sini? Tentunya dalam hal-hal yang benar ya adik-adik, bertekun dalam kebenaran. Ya, bertekun belajar, berdoa, dan melakukan hal-hal yang benar. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, sampai di sini dulu cerita hari ini. Bye-bye.